Selanjutnya yaitu ada manfaat implementasi. Implementasi smart farming pada tanaman pangan menghasilkan berbagai manfaat yang nyata. Manfaatnya yaitu yang pertama berupa produktivitas hasil panen yang meningkat. Jika tanaman diberi input yang tepat, waktu, dan semua sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka produktivitas panen akan meningkat karena hasilnya bagus. Yang kedua ada efisiensi sumber daya, yaitu berupa air, pupuk, dan pestisida yang digunakan lebih hemat jika menggunakan teknologi smart farming. Yang ketiga yaitu ada pengurangan kerusakan lingkungan, di mana karena limbah pertanian dapat dikontrol jika budidaya menerapkan smart farming. Yang keempat yaitu manajemen risiko yang lebih kuat atau lebih baik, karena petani bisa mengantisipasi cuaca buruk serta serangan penyakit melalui data. Yang kelima yaitu pendapatan petani meningkat. Kenapa kok pendapatan petani meningkat? Karena produktivitas pertanian atau hasil panen petani meningkat. Selanjutnya ada studi kasus. Penerapan smart farming sudah dilakukan di berbagai negara, sudah banyak diterapkan di berbagai negara, yaitu salah satunya di Indonesia, letaknya lebih tepatnya di Sleman dan Subang, yaitu penerapan teknologi smart farming untuk budidaya tanaman padi, di mana beberapa kelompok tani di Sleman sudah menerapkan sistem irrigation berbasis sensor. Dengan teknologi yang diterapkan tersebut, hasil panen mulai meningkat sekitar 20-30% dan biaya irigasi turun hampir separuh jika penerapan budidaya padi masih menggunakan cara yang konvensional. Selanjutnya yaitu di negara India, di mana programnya yaitu Precision Agriculture for Rice. Program tersebut dilakukan di Punjab dan Haryana, di mana pemerintah melakukan edukasi kepada petani untuk menggunakan sistem berbasis drone dan GPS untuk pemupukan presisi pada tanaman padi. Dampak dari pemupukan presisi tersebut menggunakan drone yaitu adalah pemakaian pupuk berkurang 25% tanpa menurunkan hasil dibandingkan dengan melakukan teknologi penggunaan pupuk secara konvensional. Selanjutnya ada penerapan smart farming untuk tanaman pangan di negara Australia, yaitu untuk tanaman gandum dan kedelai. Dalam hal ini, Australia memimpin dalam teknologi pertanian yang cerdas. Di New South Wales, banyak petani yang menggunakan yield mapping dan variable rate technology atau VRT untuk menentukan zona pemupukan optimal di lahan gandum. Selanjutnya yaitu ada tantangan serta solusi jika kita menerapkan teknologi smart farming untuk proses budidaya tanaman pangan. Meski penerapan teknologi smart farming itu menjanjikan, implementasinya menghadapi tantangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biayanya sangat tinggi. Biaya yang diperlukan untuk melakukan budidaya menggunakan teknologi smart farming itu memang sangat tinggi, karena harus membeli banyak sekali peralatan yang canggih dan juga
cara penerapannya pasti lebih susah. Untuk permasalahan tersebut atau tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang bisa menjadi salah satu pemecah masalah. Yang pertama ada pemerintah dapat memberikan subsidi alat atau bantuan secara intensif kepada para petani. Yang kedua, diperlukan skema sewa alat pertanian berbasis kooperatif farming, di mana nanti alat yang disewa yaitu alat-alat yang canggih atau alat-alat yang termasuk dalam smart farming. Selanjutnya, keterbatasan literasi digital para petani kita, di mana banyak petani yang sudah atau dalam kondisi yang usianya sudah tua, mungkin bahkan ada yang anak muda tetapi mereka tidak ikut atau tidak melek terhadap perkembangan teknologi saat ini. Untuk permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang ditawarkan, di mana yang pertama yaitu pelatihan berkala dan pendampingan oleh petani oleh penyuluh. Selanjutnya ada kolaborasi antara petani atau pelaku usaha petani dengan pihak-pihak universitas. Yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur digital, di mana persebaran persebaran teknologi contohnya di Indonesia itu belum merata. Misal di Papua sama di Jawa kondisinya berbeda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama bisa diakali dengan perluasan jaringan internet ke pedesaan oleh pemerintah. Selanjutnya ada penerapan teknologi berbasis offline atau jaringan lokal atau mesh network. Yang keempat ada kurangnya kebijakan yang mendukung, di mana belum adanya kebijakan yang mengatur tentang wajibnya penggunaan smart farming atau tentang mendorong penerapan smart farming. Nah, itu belum ada kebijakannya. Untuk mengatasi tantangan tersebut terdapat beberapa solusi, yaitu yang pertama adakan regulasi dan roadmap pertanian digital secara nasional. Yang kedua, buat kemitraan antara publik dan swasta dalam proyek pertanian, dalam proyek budidaya, tetapi menggunakan smart farming atau proyek percontohan smart farming. Sebagai penutup, pertanian di masa depan adalah pertanian yang cerdas. Smart farming bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang cara kita mengubah pola pikir dan bertindak oleh para pelaku pertanian agar lebih efisien dan efektif. Karena pertanian cerdas ini yaitu pertanian yang berbasis data dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan smart farming, kita hanya memberi makan hari ini. Kita tidak hanya memberi makan hari ini, tetapi kita memberi makan atau pangan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup. Sekian
Kalau ada salah kata dari saya ataupun Fikri, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.